Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji salah satu kitab yang terbaik dalam cabangnya, yaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sebelum saya masuk pembahasan membacakan hadis-hadis dalam kitab tersebut, mungkin perlu saya berikan muqaddimah terlebih dahulu tentang apa itu yang dimaksud dengan Syama'il An-Nabawiyah atau Syama'il Nabi. Apa bedanya dengan sirah? Kalau kita merujuk, kita melihat buku-buku yang ditulis yang terkait dengan Nabi SAW, Al-Kutub Ulifat an Rasul, buku-buku yang ditulis tentang Rasul itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Kutubus Sunnah, kitab-kitab tentang hadis-hadis. Kutubus Sunnah ini yang akrab dengan kita, Kutubus Sunnah. Dan Kutubus Sunnah ini juga kalau kita lihat bermacam-macam. Ada yang disusun berdasarkan judul yang diberi oleh penulisnya, seperti dikelompokkan dalam bab, diberi judul seperti kitab Sahih Al-Bukhari. Yang Bukhari penulisnya menyusun hadis-hadisnya, kemudian memberi judul-judul pada masing-masing bab, dimulai dari kitab Al Wahyu, kitab tentang permulaan wahyu. Kemudian masih di kitab Sunnah ada model kitab yang disusun berdasarkan kajian fikih. Kitab yang disusun berdasarkan kajian fikih, atau yang kita kenal dengan kitab Sunnah. Kita tahu ada kitab Sunan apa? Abu Daud. Sunan apa lagi? Sunan Tirmizi. Sunan apa lagi? Ibnu Majah. Satu lagi? Tidak masuk Sunan Kalijogo. Sunan An-Nasai. Itu disusun berdasarkan bab fikih. Ada kitab lagi Kutubus Sunnah yang lain disusun berdasarkan nama perawinya, diabjad nama perawinya, mulai dari huruf Hamzah sampai huruf Ya. Ini namanya Musnad. Seperti Musnad Imam Ahmad. Antum kalau buka Musnad Imam Ahmad itu tidak seperti buku-buku hadis yang lain. Yang akrab di kita kitab Sunnah. Kitab Sunnah model-model disusun dengan bab fikih. Kalau Musnad Imam Ahmad itu disusun dari nama perawinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah terus. Tentang Aisyah terus isinya. Walaupun hukumnya beda-beda, tentang yang dikaji beda-beda, tapi disusun berdasarkan nama periwayat. Kemudian ada yang namanya lagi kitab Kutubus Sirah. Ini kitab-kitab yang dikodifikasi berdasarkan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kutubus Sirah juga terbagi-bagi lagi modelnya. Terbagi-bagi lagi sebagaimana Kutubus Sunnah, Kutubus Sunnah tadi terbagi-bagi. Ada Kutubus Sirah yang namanya Al-Maghazi. Kutubus Sirah
peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik peperangan yang langsung dipimpin oleh beliau, namanya Ghazwah, atau peperangan yang beliau mengutus sahabat lain untuk memimpin peperangan tersebut, namanya Sariyah. Itu Al-Maghazi, isinya 6 perang, peperangan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi namanya dari Kutubus Sirah, Kitabus Siyar. Kitabus Siyar ini tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari awal beliau lahir sampai beliau wafat. Ada lagi namanya Dalailun Nubuwah. Ya. Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Nah, isi buku ini membuktikan bahwa Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang Rasul. Ya, bukti secara logika maupun bukti secara indrawi dan secara wahyu. Ya, logika dan indrawi, bahwa secara logika Muhammad SAW ini Nabi. Seperti misalnya secara logika Muhammad itu Nabi, ada diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah mencela makanan. Nah, itu ada orang tidak pernah mencela makanan seumur hidup, luar biasa. Nah, kita mungkin sehari berapa kali celah makanan, asinan, kurang pedes ini, udah lupa ya, padahal gratis. Asing udah lupa. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Bayangkan ada orang seperti itu. Pernah Khalid bin Walid itu memaksa Nabi untuk berkomentar tentang makanan. Pernah Nabi disuguhi top kadal padang pasir, Nabi tidak mau makan. Ya, kata Khalid bin Walid, ya wahai Rasulullah, haramun bu, apakah ini haram? Kata Nabi SAW, terpaksa komentar ini. Ya, laisa bi ardi qaumi, kata Nabi, makanan yang tidak biasa di tempat aku. Jadi celah Nabi, aku enak makan ini, dan orang ngomong gitu. Aku udah nyaman makan ini. Dan Nabi juga tidak komentar. Masa Nabi disuguhi kadal, dan disuguhi yang lain, ayam, kambing dan lain-lain. Nabi datang kok disuguhi kadal. Nabi tidak komentar. Itu untuk sampai seandainya dipaksa untuk menilai makanan, Nabi tidak celah. Nabi cuma katakan, laisa bi artikum, ini tidak biasa di tempat saya makan makanan seperti ini, sehingga aku tidak tertarik. Kemudian kitab sirah yang lain adalah Kitabul Khosais, kitab yang menjelaskan tentang kekhususan Nabi Muhammad SAW, kekhususan beliau dibanding nabi-nabi sebelum beliau, dan kekhususan beliau dibanding umatnya. Khususan Nabi Muhammad SAW dibanding nabi-nabi selain beliau. Nabi-nabi selain beliau itu diantaranya mukjizat mereka, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, itu berlaku cuma ketika mereka masih hidup. Nabi Musa belah laut itu ketika masih hidup saja beliau. Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan ketika beliau masih hidup. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang mati ketika beliau masih hidup. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya ketika beliau sudah meninggal masih mukjizat Al-Quran, menyembuhkan hati, menghidupkan hati, bahkan menyembuhkan penyakit badan. Kabar-kabar beliau tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Kemudian kekhususan beliau dibanding umatnya, ya, seperti Nabi wajib sholat tahajud, Nabi dibolehkan menikahi lebih dari 4 wanita,
Nabi boleh menikah tanpa wali. Di antara kekhususan Nabi Muhammad SAW dibanding umat kita tidak boleh. Tidak bisa kita berdalil Nabi pernah kok nikah pakai wali, kenapa kita boleh? Ini kan sunnah Nabi, termasuk khosaisun Nabi, yaitu termasuk kekhususan Nabi SAW. Kemudian yang lain adalah as-sirah an-nabawiyah. Ini adalah sejarah Nabi, biasanya disertai dengan para khalifah penggantinya. Kemudian yang lain adalah hukukun Nabi, hak-hak Nabi. Itu berisi kewajiban umat Islam terhadap Nabi. Berisi tentang kewajiban umat Islam terhadap Nabi. Dan yang terakhir adalah asy-syama'il wal akhlak, tentang karakteristik dan akhlak Nabi, tentang profil Nabi. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Dan salah satu buku terbaik atau buku yang terbaik yang pernah digarap tentang asy-syama'il an-nabi itu adalah tulisan Imam At-Tirmidzi yang akan kita bahas. Ini kitab terbaik dalam cabangnya, jadi beda-beda. Nah, pengenalan kita dengan Nabi SAW hendaknya kita kenal dengan pengenalannya ini. Ya. Kalau mau tahu tentang perjalanan hidup Nabi ada 7 kan, 7 model buku yang harus kita baca-baca, kita ketahui, supaya pengenalan kita dengan Nabi SAW lengkap. Pengen tahu ajarannya, kita harus sunnah. Ya, itu dikelompokkan oleh para ulama demikian. Lalu mukadimah berikutnya, urgensi apa yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari syama'ilun Nabi ya, tentang profil Nabi ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Muhammad itu, pada diri Rasul itu, uswatun hasanah, terdapat teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini adalah aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini adalah pokok terpenting, pokok yang besar, prinsip yang besar, agar supaya seseorang bisa meneladani Rasulullah SAW dalam ucapan-ucapan beliau, dalam perbuatan-perbuatan beliau, dalam tingkah pola beliau. Ya. Karena kita meneladani Nabi dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, kemudian dengan interaksi beliau. Bagaimana beliau berinteraksi dengan istrinya, bagaimana beliau berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan orang miskin, bagaimana dengan orang kaya. Ada interaksi Nabi, bergaul Nabi semuanya. Bagaimana dengan orang non-Islam, bagaimana dengan budak, bagaimana dengan orang merdeka. Itu teladan Nabi SAW. Kemudian faedah yang pertama yang memotivasi kita untuk mempelajari ini adalah inna min wajibati ahli iman al-iman bihi sallallahu alaihi wasallam wa la yakunu dzalika illa bi ma'rifatihi. Sesungguhnya kewajiban di antara kewajiban orang-orang yang beriman adalah mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan terwujud keimanan seseorang kepada Nabi kecuali dengan mengenali Nabi. Fakullama azdadat
al-ma'rifatu bihi sallallahu alaihi wasallam izdada al-iman bihi. Maka semakin kenal seseorang dengan Nabi, semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah mengikuti Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kita mengkaji kitab Syama'il ini adalah faedah yang kedua. Inna mahabbatahu faridatun iftaradaha Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada para hamba-hambanya. Bahkan bal innahu yajibu an tuqaddama mahabbatuhu ala mahabbati al-walad wal walad wan nasi ajma'in. Bahkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dikedepankan dibanding mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai semua manusia. Ya. Nah, kita mencintai orang tua kita itu fitrah. Kita mencintai anak kita juga fitrah. Ya, mencintai anak kita, mencintai orang tua kita itu fitrah. Lahir sendiri orang tidak perlu belajar. Cuman ketika anaknya ini memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dengan orang tuanya, semakin kenal dia dengan karakter anaknya, muncul karakter-karakter baik pada anak, semakin cinta dengan anak. Demikian juga anak pada orang tua, semakin kenal dengan orang tua, semakin mengetahui keutamaan-keutamaan orang tuanya, semakin cinta dia dengan orang tuanya. Nah, untuk supaya cinta kita bisa melebihi kualitas kecintaan kita, supaya cinta kita kepada Nabi melebihi kualitas kecintaan kita kepada anak kita, kepada orang tua kita, perlu belajar kita berarti. Karena cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada anak kita itu besar. Besar cinta kita kepada anak kita, kepada orang tua kita. Dan cinta kepada Nabi ini tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan kepada manusia manapun. Kalau kita tidak mempelajari beliau, karakter beliau, akhlak beliau, jasa beliau, itu cuma di lisan. Kita katakan saya cinta Nabi, cuma di lisan. Pas disuruh ikut Nabi, tidak mau. Ya. Pas tahu Nabi demikian dan demikian, mungkin dia berat nerimanya. Oleh karena itu perlu belajar. Karena orang itu dicintai karena 3 hal. Ini sering saya ulangi. Orang itu dicintai karena 3 hal. Pertama, orang itu secara fisik menarik. Antum senang dengan siapapun, dengan lawan jenis. Dan pertama, kesan pertama secara fisik menarik deh. Kemudian kecintaan kita akan semakin bertambah ketika mengetahui orang ini memiliki akhlak yang baik. Kemudian semakin bertambah lagi kecintaan kita kalau kita tahu orang ini berjasa besar pada kita. Ya. Antum punya teman ganteng, tapi tingkahnya menyebalkan. Males kita dekat sama dia saja. Jangan-jangan pas dia lewat kita cari jalan yang lain, supaya kita tidak tersakiti dengan lisan dia. Nah, kalau dia orang ini baik akhlaknya, ya, cinta kita dengan orang tadi. Nah, kecintaan itu akan semakin bertambah ketika orang ini nolong kita. Misalnya ada teman kita 10 orang. Di antara 10 orang ini ada 3 orang yang suka nolong kita. Dia tidak perlu kita ceritakan tentang masalah-masalah kita, dia bisa baca. Ada masalah, ada yang bisa dibantu. Lihat kita sedang melakukan sesuatu tanpa kita minta pertolongan, dia langsung nolong. Kita ingat terus sama itu jasa dia. Dibanding 10 teman kita tadi, teman dekat ini, orang yang nolong kita tadi, yang punya jasa dengan kita, itu lebih lekat di hati kita. Kita sebut dia dalam doa kita. Nah, kalau kita tidak tahu gimana karakteristik Nabi, wajahnya seperti apa,
fisiknya seperti apa, akhlaknya seperti apa, jasanya seperti apa dengan kita. Yang kualitas kecintaan kita cuma di lisan, cuma ngomong saya cinta Nabi, saya cinta Nabi saja, itu saja pun. Ketika Nabi merintahkan sesuatu dianggap berat, tidak mau ikut, karena kualitas cintanya cuma sekedar pengenalan saja bahwa ini Nabi. Ya. Kata Imam Ali Ibnu Qayyim rahimahullah, al-'abdu kullama aktsara min dzikril mahbub istahdarahu fi qalbihi. Apabila seseorang semakin sering dia menyebut seseorang yang dia cintai, sebut-sebut terus orang dia cintai, dikenang-kenang, oh kebaikannya seperti ini, ketampanannya seperti ini, akhlaknya seperti ini, kalau pakai baju itu rapi, wangi, suka nolong, disebut terus, dikenang terus kebaikannya. Semakin cinta dia, semakin hadir perasaan cinta di hati dia. Dia hadirkan, ya, akhlak-akhlak yang cinta semakin berlipat-lipat, akhlak-akhlak yang baik semakin berlipat-lipat kecintaan dia, semakin bertambah kerinduan dia untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan untuk seluruh manusia. Dan tidak mungkin seseorang bisa meneladani Nabi Muhammad SAW tanpa mengetahui, mempelajari tentang beliau. Di antaranya adalah tentang syama'il beliau. Yang keempat, innallaha qad ja'alahu ula bil mu'minin min anfusihim. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi itu lebih didahulukan dibanding diri mereka sendiri. Allah menjadikan Nabi itu hendaknya lebih kita dahulukan dibanding diri kita sendiri. Nah ini sulit, ya. Untuk memposisikan Nabi itu lebih penting dari kita itu sulit. Untuk memposisikan Nabi itu lebih mulia, lebih kita cinta dibanding diri kita sendiri itu sulit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih diutamakan oleh orang-orang yang beriman dibanding diri mereka sendiri. Karena apa? Maka Nabi dzalika a'dhamu khalqi minnatan. Karena Nabi itu orang yang paling besar jasanya. Ya, kita tidak mau mengecewakan ibu kita misalnya, karena kita tahu ibu kita itu banyak berkorban untuk kita. Dan Allah mengatakan Nabi itu paling banyak berkorban untuk kita dari orang manapun. Idlam yasil ilaihim mithqalu dzarratin minal khair. Karena tidak ada kebaikan seberat zarah pun yang sampai kepada kita kecuali melalui perantara Nabi. Dan tidaklah kita terhindar dari sedikit sebiji zarah keburukan pun. Zarah itu semut kecil, ya, zarah itu semut kecil. Ada orang mengatakan atom itu kurang tepat, karena orang Arab tidak kenal atom. Orang Arab zaman dulu tidak kenal atom, belum ditemukan. Jadi yang dikenal oleh mereka adalah semut kecil. Ini lebih berat dari, lebih ringan dari semut kecil, jadi patok. Ya, kita tidak terhindar dari keburukan walaupun sebiji zarah kecuali melalui perantara Nabi SAW. Kemudian innallaha aqsama fil Qur'anil Karim ala kamali khuluqin Nabi SAW. Ala kamali khuluqin Nabi SAW. Sungguhnya Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang kemuliaan akhlak Nabi SAW. Allah nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dia tulis. Pena di sini ada dua makna. Ada pena takdir, ada semua pena, maksud pena-pena yang
bersumpah kecuali dengan sesuatu yang penting, yang besar. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, engkau itu terhadap nikmat Rabbmu bukanlah orang yang gila. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan untukmu, sungguh untukmu adalah balasan yang tiada terputus. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Demikian juga Nabi Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah, la amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka itu terombang-ambing dalam kebingungan mereka. Allah bersumpah, la amruka, demi usiamu wahai Muhammad. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan usia manusia manapun. Umur manusia manapun tidak pernah Allah bersumpah. Kecuali umur Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan betapa mulianya perjalanan hidup Nabi. Sampai dijadikan Allah bahan untuk bersumpah. Lah, demi usia. Itu mulia sekali. Semestinya Rabbul Alamin bersumpah dengan sesuatu yang menunjukkan kemuliaan, yang tertarik kita mestinya. Kok sampai Rabbul Alamin, ini manusia ini miliaran dari zaman Nabi Adam sampai manusia paling terakhir. Tapi satu-satunya manusia yang dijadikan sumpah oleh Allah cuma dia. Kita saja kalau ada gubernur pidato di hari kemerdekaan misalnya, di antara rakyat satu Sumatera Selatan ini, satu orang disebut oleh gubernur. Penasaran gitu, siapa orang itu? Sampai bisa disebut gubernur dia. Cuma satu-satunya dia. Sesumsel ini jutaan orang di hadapan orang lain disiarkan televisi. Apa ini? Jasa. Setidaknya kita pengen tahu tinggal di mana gitu. Walaupun kita tidak punya urusan dengan ini. Keluar bukan. Kalau kenal juga ada manfaat. Misalnya, ya, tidak bisa jadi channel, tidak bisa jadi link, dan juga memberi kita kelapangan jalan untuk mencari rezeki. Tapi kita penasaran. Itu satu sebesar. Ini ada manusia seumur hidup perjalanan peradaban manusia ini, sebumi yang luas ini. Ada manusia pernah disumpah oleh Allah demi usiamu. Ini mestinya luar biasa. Makanya saya heran ada orang umat Islam tidak pernah baca biografi Nabi. Heran gitu. Kok bisa ada orang yang dia ikuti setiap hari, ya, gerak-geriknya dia ikuti dalam tata cara ibadah. Dia bersaksi orang ini asyhadu, aku bersaksi ini Nabi. Tapi dia tidak tertarik. Seperti apa kehidupan Nabi? Seperti apa kehidupan orang yang saya ikuti setiap hari? Saya keluar rumah baca doa gara-gara dia mengajarkan. Saya tidur baca doa gara-gara dia juga mengajarkan. Saya makan pakai tangan gara-gara dia mengajarkan. Tapi tidak tertarik. Seperti apa ngomongnya? Heran gitu. Walaupun tebel mungkin itu nikmat saja mungkin dibaca. Karena kita, ini ya, rupanya ini orang ini, seperti ini orangnya. Antum di barat sana, ya, orang itu baca biografi Nabi masuk Islam. Orang di zaman jahiliyah interaksi dengan Nabi, artinya dia tahu biografi Nabi karena dengan interaksi. Tidak tahu dia kehidupan Nabi di rumah seperti apa, dengan interaksi. Dia kenal biografi Nabi sekejap ketika itu ketemu. Masuk Islam. Kita tahu umatnya tidak tertarik baca biografi. Tapi kita pilih-pilih juga baca buku biografinya. Ya, di antara yang terkenal ya kita sering tahu kita buku Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Itu yang terkenal, yang terkenal kan. Kalau antum mau agak tebal sedikit, ada Dr. Mahdi Rizkullah. Itu agak tebal, lebih tebal lagi dibanding itu, bagus.
yang lain, apalagi yang Husain Haikal itu orang liberal. Husain Haikal itu dia tuh nulis biografi Nabi, ujung-ujungnya ingin menggiring kita bahwa Muhammad ini bukan Nabi. Ini orang yang cerdas, bisa memprediksikan masa depan. Ya, pilih-pilih juga tadi ya. Jangan sampai kita udah beli, udah baca tebel, meluangkan waktu, tahu-tahu nggak salah. Kalau yang mau tersusun terapi memang ya itu ya. Saya maaf. Safi Rahman Mubarakpuri itu rapi sekali susunannya. Pembambakannya itu rapi, setting dari pertama kondisi masyarakat seperti apa itu rapi. Tapi kalau setelah baca ini pengen yang lebih lagi, itu menambah pemahaman. Oh, ini ternyata tidak sampai di sini saja biografi ini, perlu ada penambahan lagi, banyak informasi yang belum antum baca. Itu buku Dr. Mahdi Rizqullah, Profesor Dr. Mahdi Rizqullah. Kemudian yang keenam, Inna Allah Azza wa Jalla amara al-ibad bis-salati was-salami alaihi iktidaan bihi wa bi malaikatihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan para hambanya untuk bersolawat ya, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wujud meneladani Allah dan meneladani para malaikatnya. Wa jazaan lahu ala ba'di huquqihi alaihim, dan sebagai bentuk balasan kita, bentuk penunaian kita terhadap sebagian hak-haknya Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada, dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkan salam kepada Nabi. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan walihada kanatis sholatu ahli ilmi al-arifina bi sunnatihi wa hadihi muttabi'ina lahu alaihi khilafa sholati al-awam alaihi. Oleh karena itu ya, sholawat orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mengenal sunnahnya, mengenal petunjuknya, dan mengikuti petunjuknya tersebut, itu berbeda kualitasnya dengan sholawat orang awam. Ya. Sholawat orang semakin kenal orang dengan Nabi tadi, keutamaan beliau, muncul rasa cinta pada beliau, akhlak beliau, jasa beliau, itu beda. Apalagi kita tahu sholawat itu mendatangkan syafaat dari beliau. Sholawat itu dapat sholawat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penuh penghayatan sholawat itu. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita bisa ketemu dengan Nabi. Ya, itu kualitasnya beda. Orang semakin kenal Nabi, kualitas sholawatnya beda. Tengok ilmu ya. Kualitas sholawat ahlul ilmi beda dengan kualitas sholawatnya orang-orang awam. Kualitas sholawatnya orang-orang awam, alladzina hawluhum minha iz'ajul a'dha'ihim biha. Kualitasnya sholawat orang-orang awam itu cuma menyibukkan anggota badan, gerak-gerak saja. Wa rafu aswatihim, mengangkat suara mereka, suara diangkat tinggi-tinggi, kemudian gerak-gerak, pemaknaan kurang. Makanya kita lihat sebagian orang sholawat pakai dangdut koplo, karena tidak kenal dengan Nabi. Kenalnya cuma sholawat, tidak pernah dikenalkan dengan Nabi, tidak pernah dikenalkan dengan sunnah-sunnah, tidak didoktrin supaya mengikuti petunjuk Nabi SAW. Bagaimana sakralnya sunnah beliau? Tidak pernah seperti itu. Sehingga kita sholawat tidak berkopluk. Dan kita yang sudah kenal sunnah Nabi SAW, akrab dengan hadis-hadis Nabi SAW, banyak sholawat kepada beliau.
khususnya di majelis-majelis seperti ini. Nama beliau sebut ikut sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ketika kita salawat kepada Nabi, Allah salawat kepada kita 10 kali. Salawat Allah itu pujian Allah di hadapan para malaikat. Fasolatuhum alaihi namun akhar, sehingga salat orang yang berilmu itu berbeda. Wa amma atba'uhu al-arifin bi sunnatihi al-alimuna bima ja'a bihi fasolatuhum alaihi namun akhar, ya. Orang-orang tadi yang berilmu tentang sunnah beliau, salawatnya beda kualitasnya. Fa kullama izdadu fi ma ja'a bihi ma'rifatan izdadu lahu mahabbatan wa ma'rifatan bi haqiqati salatil al-matlubah lahu minallahi ta'ala, ya. Semakin seseorang bertambah pengetahuannya tentang Nabi, maka bertambah cinta juga dia, dan bertambahlah kualitas sholawatnya. Kemudian faedah yang ketujuh kita mempelajari syama'il an-nabi adalah inna syama'ilahu wasiratahu al-atirah sallallahu alaihi wasallam tu'addu manhajal hayat likulli muslimin yarju li nafsihi al-khair wa rif'ah wal hayat al-karimah fi dunya wal akhirah. Sesungguhnya profil Nabi SAW dan perjalanan kehidupan beliau ini termasuk adalah lifestyle, gaya hidup bagi seorang muslim yang menginginkan kebaikan dalam hidupnya, menginginkan kemuliaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita bina anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita tumbuhkan generasi-generasi yang memahami karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila generasi muda menyimpang dari sirah Nabi yang mulia, hasalalahum doya, maka akan muncullah generasi-generasi yang tidak bernilai. Seperti keadaan banyak pemuda dan pemudi di zaman sekarang. Ketika mereka bersengaja membaca tentang perjalanan hidup orang-orang yang tidak bernilai dan jelas, ya. Orang-orang yang perjalanan hidup mereka itu bukan perjalanan hidup yang mulia, tentang artis, tentang banyak lah pokoknya orang-orang yang tidak semestinya main bola, apalagi tokoh-tokoh komik. Ini anak-anak muslim lebih kenal Naruto dibanding sahabat. Kalau Naruto hatam, tahu Naruto seperti ini. Akhirnya yang disebut seseorang yang hebat itu khayalannya adalah seseorang mempunyai kemampuan sihir, ya, sakti. Sama seperti pemahaman orang-orang dulu. Yang dikenal wali itu punya, kalau orang-orang dulu, wali itu konotasinya kalau seseorang bisa melakukan sesuatu yang khariful ada, lain daripada yang lain. Ini orang-orang kita kalau cerita tentang wali, orang-orang soleh, itu pasti ceritanya seperti itu. Ki Marogan itu yang paling dikenal orang-orang kan seperti itu. Orang itu cerita tentang Ki Marogan bukan cerita tentang ajaran beliau, perjuangan dakwah beliau di Palembang seperti apa, bukan. Bagaimana beliau melawan Belanda, nah, cerita orang apa? Kelapa isi ikan. Itu terus. Ada orang cerita, kata Ki Marogan, di mana ada air di situ ikan. Belanda menguji Belanda, ya. Diuji oleh Belanda. Nah, ini dalam kelapanya ada air, ada ikan nggak? Maksud Belanda yang mempermalukan. Itu saja yang kenal masyarakat kita. Jadi konotasi wali seperti itu. Sama nanti kalau anak-anak kita yang akrab di tengah mereka, pahlawan itu seperti itu adalah orang yang paham sihir. Tokoh favorit itu adalah orang-orang liberal, orang-orang yang toleran dalam arti liberal.
Orang-orang yang nasionalis, cinta tanah air itu seperti ini. Itu tersebar di anak-anak kita. Mereka nanti kata tulis di sini kata apa? Syekh Abdul Razak, waqtilalu fil qiyam al mawazin. Rusak tolak ukur itu. Tolak ukur seorang yang pahlawan itu seperti apa? Tolak ukur seorang itu yang bijak seperti apa? Rusak. Yang bijak itu yang permisif, semuanya boleh pokoknya. Oh boleh, nggak apa. Semuanya boleh, semuanya tidak apa-apa. Nah, itu bijak. Rusak tolak ukur. Karena dia mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan, kita azan dulu. Salat dulu. Salat dulu. Iya. Salat dulu. Kita azan.